Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 559-560. Ruang tertutup. Episode 559. Adegan ini sangat mirip dengan terakhir kali Landen Shen membantu Feng Luan menyetir Gu. Feng Luan tampaknya memahami perilaku Landen Shen sebelumnya. Jalur akupuntur naik di sepanjang tulang belakang, menusuk tulang belakang, tengah, kontraksi otot, Ziyang, Lingtai, Sinto, kolom tubuh, Tao Dao, Dazui, Furunculus, Feng Fu, Naohu, Qiangjian, berkerudung, dan akhirnya ke 100 teratas titik pertemuan. Sementara Landen Shen berkata dengan lemah, Feng Luan memberinya jarum dengan sungguh-sungguh untuk menembus energi sejati. Setelah beberapa saat, semua 108 jarum perak menusuk tubuh Landen Shen. Landen Shen duduk di tanah dan mulai menyembuhkan tubuhnya sendiri sesuai dengan metode teknik jarum es. Landen Shen hanya memberikan hukuman kepada Feng Luan, dalam 2 hari, jangan ganggu aku. Feng Luan tidak mengganggu Landen Shen, dia memilah emosinya, dan akhirnya tenang. Tetapi ketika dia ingat adegan di mana dia membantu menanggalkan pakaian Landen Shen sekarang, Feng Luan masih memiliki rasa malu yang kuat di hatinya. Mungkin, seperti kata Hong Yue, dia terlalu konservatif. Daerah sekitarnya di dasar tebing itu tidak besar atau kecil, dan dalam beberapa mil, Feng Luan berusaha mencari jalan keluar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Feng Luan sudah memeriksa sekitar, dan dia dalam suasana hati yang buruk. Bagian bawah tebing hanya terjepit di antara 2 puncak gunung, yang setara dengan ruang tertutup dengan luas hampir seukuran 10 lapangan sepak bola. Aku bahkan tidak bisa melihat langit ketika aku mengangkat kepalaku, aku hanya bisa melihat kabut putih di atas puncak gunung, yang membuat orang merasa muram. Untungnya, lingkungan di tempat ini cukup bagus, dengan lebih banyak tumbuh-tumbuhan dan pemandangan yang menyenangkan. Berdiri di atas batu di suatu tempat di bagian bawah tebing, Feng Luan sedikit bisa melihat kondisi tebing di atas. Kedua puncak itu tingginya 7 atau 800 meter, dan tebing di bawahnya curam dan mulus karena kelembaban sepanjang tahun. Sangat mudah untuk turun dan sulit untuk bangun. Bahkan jika Feng Luan adalah ahli interogasi tingkat menengah, sangat sulit untuk memanjat tebing dengan pekerjaan ringan, diperkirakan hanya penguasa transisi yang dapat melakukannya. Tentu saja, jika ada tali, tidak sulit bagi Feng Luan untuk naik. Feng Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya yang indah menyusut, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yin Ziping sebenarnya berada di tebing yang menghadap ke bawah tebing, dan Yin Ziping masih memegang tali di tangannya. Itu kamu. Teriak Feng Luan Jiao, wajahnya tampak seperti es, dan dia memancarkan dinginnya aura pembunuh. Yin Ziping sedikit terkejut ketika dia mendengar suara Feng Luan. Tapi bukan saja dia tidak takut, lagi pula ada kejutan di dalam hatinya, Feng Luan benar-benar tidak mati. Yin Ziping, punya nyali untuk datang kepadaku. Feng Luan berteriak keras. Yin Ziping tersenyum kecut, dia tidak sebodoh memanjat tebing untuk menemukan Feng Luan, tetapi memanjat tali dengan gembira. Feng Luan adalah seorang ahli di tengah-tengah dunia yang mempertanyakan. Yin Ziping tahu bahwa dia jelas bukan tandingan kecantikan ini, tetapi dia memiliki cara untuk memaksa Feng Luan tunduk. Saya tidak tahu apakah Hong Yue sudah mati, bahkan jika sudah mati, masih ada Phoenix Luan. Yin Ziping tidak pernah bermain dengan seorang kultivator wanita yang tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada miliknya sendiri. Hanya memikirkan non-kanibalisme Feng Luan, Yin Ziping memiliki kegembiraan yang berbeda. Tentu saja, Yin Ziping tidak akan memanggil Feng Luan, dia belum sebodoh itu, dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Adapun apakah Landen Shen meninggal atau tidak, Yin Ziping tidak peduli sama sekali. Bagian bawah tebing ini hampir seperti lubang pembuangan, kecuali untuk 2 dinding tebing, tidak ada cara untuk memanjat. Bahkan jika Anda adalah ahli transformasi, Anda tidak bisa berhenti makan atau minum untuk waktu yang lama. Bahkan jika Landen Shen tidak mati, dia akan mati kelaparan setelah menunggu 10 hari setengah. Tidak masalah jika Landen Shen meninggal karena kelaparan, tetapi Yin Ziping tidak tahan untuk kelaparan Feng Luan sampai mati. Dia segera pergi ke kantin Tianjimen, menemukan juru masak yang sedang memasak, dan memberikan beberapa kata.
Feng Luan mencoba memanjat tebing beberapa kali, tetapi gagal setiap kali dan hampir jatuh terluka beberapa kali. Tebing itu terlalu basah dan halus untuk naik. Baru pada malam hari Feng Luan menyerah dan lelah secara fisik dan mental. Saya tidak tahu siapa yang melemparkan kotak hitam dari tebing. Feng Luan melangkah maju dengan waspada, membukanya dan melihatnya. Itu sebenarnya makanan. Babi rebus, iga babi asam dan asam, sayuran dan wortel, warna dan rasa yang lezat. Cium baunya untuk membuka selera makan Anda. Feng Luan mencibir diam-diam di dalam hatinya, pikirannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, mengetahui bahwa makanan itu harus dibuang oleh Yin Ziping, yang sebagian besar diracuni. Untuk melumpuhkan Yin Ziping, Feng Luan mengambil makanan, menemukan tempat berlindung dan diam-diam membuangnya, dan kemudian meletakkan kotak kosong di atas batu besar. Pada malam hari, dasar tebing ditutupi abu-abu, dan hanya batu besar yang bisa melihat bintang-bintang cerah di langit. Feng Luan pergi untuk melihat situasi Landen Sen dan melihat bahwa auranya perlahan mulai stabil, dan hatinya kembali tenang. Pada hari kedua dan ketiga, Yin Ziping masih melempar makanan, tetapi Feng Luan masih belum makan. Biskuit terkompresi yang dibawa Feng Luan sebelumnya ada di Hong Yue, dan dia tidak punya makanan untuknya. Dia belum makan selama hampir 2 hari, meskipun dia lapar, dia bisa menanggungnya. Setiap kali makanan dijatuhkan, Yin Ziping turun dan mengamati bagian bawah tebing. Yin Ziping tidak melihat bayang-bayang Landen Sen dan Hong Yue di dasar tebing, tetapi hanya melihat Feng Luan sendirian. Dia merasa bahwa Landen Sen dan Hong Yue pasti sudah mati. Selain itu, makanan yang dia buang bersih setiap kali, itu pasti dimakan oleh Feng Luan. Yin Ziping secara bertahap tidak bisa menahan diri, meskipun kultivasinya hanya pada tahap awal dari tahap interogasi, bukan lawan Feng Luan. Namun, akhir-akhir ini, dia akan melemparkan makanan dari atas tebing setiap hari, dan makanan itu berisi difuser udara tertutup khusus yang dibuat oleh pintu rahasia. Setelah makan makanan ini, Ki sejati Wu Xiu akan dikontrol untuk waktu yang lama, dan dia bisa kehilangan tingkat kultivasinya dalam waktu setengah bulan. Feng Luan tidak memakan makanan itu, semuanya dibuat untuk Yin Ziping. Dia merasa bahwa Yin Ziping pasti akan menuruni tebing pada waktu tertentu, dan kemudian dia dan Landen Sen akan diselamatkan. Pada malam ketiga, Landen Sen akhirnya membuka matanya dari meditasi, dan jarum perak yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya menguap. Feng Luan memperhatikan gerakan itu dan segera berjalan mendekat dan berkata dengan terkejut, "Apakah kamu bangun? Bagaimana perasaanmu?" Landen Sen memutar lehernya, "Untungnya, aku tidak akan mati." Setelah berbicara, Landen Sen mencoba berdiri, masih ada rasa sakit di seluruh tubuhnya, tetapi itu tidak menghalangi gerakannya. Berkat ki hitam di dantiannya, dan berkoordinasi dengan Sen Zaojing untuk menstimulasi topan perlindungan tubuh, jika tidak Landen Sen akan tetap hidup dan mati. Landen Sen merasa bahwa cincin hitam di tangannya jelas bukan hal yang biasa, untungnya harta ini menyelamatkan hidupnya. Feng Luan menoleh, wajahnya yang cantik memerah, dan dia bersenandung, beberapa orang yang tak tahu malu, mereka harus mengenakan pakaian mereka sebelum berbicara. Landen Sen menyadari bahwa dia masih telanjang, sedikit malu, dan segera mengenakan pakaiannya sendiri. Ada orang dari Tianjimen di sini. Landen Sen menggaruk kepalanya dan bertanya. Tidak, tapi Yin Ziping itu telah mengirim makanan setiap hari, Feng Luan berkata dengan ringan. Dia memberitahu Landen Sen apa yang terjadi. Landen Sen mengangguk, wanita ini masih jenaka. Tetap di sini bukan hal yang lama, Yuer masih di Misty Island, kita harus menemukannya dengan cepat, kata Landen Sen. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Episode 560. Tubuhmu tidak memiliki masalah. Feng Luan bertanya dengan alis mengerutkan kening. Landen Sen jelas terluka sangat parah, dia hanya mendapatkan jarum perak, dan dia bisa sembuh setelah 2 hari 2 malam meditasi. Kebugaran fisik Landen Sen terlalu mengejutkan. Mendengar Hong Yue mengatakan bahwa Landen Sen berlatih di dunia, Feng Luan sedikit tidak percaya. Belum lagi dunia, bahkan pesona Gunung Kunlun memiliki sedikit seni bela diri seperti Landen Sen. Perbaikan. Apakah kamu masih peduli padaku? Landen Sen menyeringai. Wajah cantik Feng Luan sedikit tidak wajar,
dan dia berkata dengan dingin, jangan bersemangat, aku hanya khawatir kamu akan menjadi beban bagiku." Wajah Landon Sen menjadi gelap, berpikir bahwa wanita ini terlalu mudah dicintai. "Nona Feng, aku benar-benar ingin melihat seberapa baik kakak seniormu, sehingga dia bisa membuatmu begitu dingin dan cantik." Goda Landon Sen. "Kamu. Apa kamu dengar?" Wajah Feng Luan memerah. Dia tidak menyangka Landon Sen akan malu mendengar apa yang dia katakan saat itu. Aku berbicara omong kosong, jangan pikirkan itu," kata Feng Luan buru-buru. Landon Sen menyeringai dan berkata, "Oke, Nona Feng, meskipun saya telah mengeluarkan Anda semua, Anda juga. Jadi kita tidak akan saling berhutang di masa depan, bukan? Kamu melihatku dan aku melihat kamu adalah dua hal yang berbeda. Bisakah seorang pria melihat seorang wanita dibandingkan dengan seorang wanita melihat seorang pria? Selain itu, kamu hanya dalam tahap awal pertanyaan, di mana begitu banyak tuntutan." Wajah halus Feng Luan tetap mempertahankan sikap dingin tinggi. Landon Sen sedikit terkejut di hatinya, perasaan ini terlalu tidak nyaman, dan dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada Feng Luan. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku," Feng Luan tersipu, membisikkan kalimat ini, berbalik dan pergi. Landon Sen menggaruk kepalanya, sedikit bingung tentang karakter Feng Luan. Feng Luan tidak banyak bicara, dan Landon Sen tidak mengganggunya. Lukanya belum pulih sepenuhnya, dan Landon Sen bermeditasi sepanjang malam. Dini hari berikutnya, Landon Sen mulai mencari makanan di bagian bawah tebing. Dia belum makan selama beberapa hari dan dia juga sedikit lapar. Feng Luan tidak bisa menemukan makanan, tetapi Landon Sen bisa. Pengalaman hutannya jauh lebih kaya daripada Feng Luan, tetapi dia hanya mencarinya sebentar dan menemukan beberapa tanaman yang bisa dimakan. Karena di bagian bawah tebing, tidak ada karnivora, kecuali beberapa bak. Namun, Landon Sen lebih beruntung, di pagi hari, dia melihat seekor elang terbang di atas tebing. Landon Sen menembakkan jarum perak ke dada elang. Dengan teriakan, elang jatuh ke dasar tebing. Landon Sen sangat senang, dia bisa makan daging elang yang belum dimakan Landon Sen, jadi itu pasti enak. "Saya tidak tahu kapan orang-orang dari Tianjimen akan turun, biaya hidup adalah makan dan minum." Landon Sen menemukan beberapa daun dan tanaman yang dapat dimakan, dan Feng Luan mengunyah diam-diam di sudut. Walaupun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Landon Sen, Feng Luan merasa bahwa pengalamannya terlalu jauh dari Landon Sen. Alih-alih menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa bertahan hidup di dasar tebing tak berdasar dan berkabut ini, dan Landon Sen tampak sangat nyaman, seolah-olah dia bisa bertahan hidup di mana saja. Ada sebuah kolam kecil di sisi barat dasar tebing. Landon Sen mengambil selubung, mengisinya dengan air, dan membasuh serta mengupas elang. Landon Sen menyalakan api unggun, mengatur panggangan, dan mulai memanggang. Segera, aroma barbeque yang tajam meluap, dan perut Feng Luan mulai menangis. Jika Landon Sen tidak berbicara, Feng Luan akan malu untuk meminta sesuatu yang dipanggang oleh Landon Sen, dia tidak bisa merendahkan wajahnya. "Nona Feng, cepatlah makan bersama. Daging elang bakar ini enak dan sangat kenyal." Landon Sen berteriak pada Feng Luan sambil mengunyah barbeque. "Tidak, kamu makan sendiri," Feng Luan berkata dengan dingin. Landon Sen merasa sedikit tidak bahagia, wanita ini terlalu tidak nyaman, katakan saja jika dia ingin makan, dan berpura-pura kedinginan. Meskipun Feng Luan keras kepala, Landon Sen jelas bisa merasakan bahwa rasa jijik Feng Luan terhadapnya telah menghilang. Selanjutnya, Landon Sen langsung menerbangkan setengah dari barbeque di tangannya ke arah Feng Luan. Feng Luan mengulurkan tangannya untuk menangkap setengah dari barbeque, wajahnya yang cantik menjadi sedikit tidak wajar karena masalah wajahnya, dia tidak ingin menerima amal Landon Sen. Tetapi daging telah tiba, dan itu memancarkan aroma yang tak tertahankan. Feng Luan akhirnya tidak tahan dengan godaan barbeque. Dia berbalik kembali ke Landon Sen sedikit canggung dan mulai makan. Feng Luan menggigit barbeque dan mengunyah perlahan-lahan, mungkin itu rasa enak dari barbeque. Feng Luan memakannya dengan cepat, tetapi penampilannya sangat elegan dan layak. Sambil makan barbeque, Landon Sen mengunyah tanaman dan buah-buahan liar yang dia temukan.
Diperkirakan orang-orang biasa tidak akan bertahan hidup di sini, tetapi Lenden Sen dapat mencocokkan daging dan sayuran dengan nutrisi yang masuk akal. Miss Feng, saya tidak tahu kapan gerbang rahasia surgawi akan turun. Sangat penting untuk menjaga kekuatan fisik. Lenden Sen berjalan mendekat dan berkata. Aku tahu, Feng Luan berkata dengan acuh tak acuh. Meimu melirik Lenden Sen dan berkata dengan ringan, aku tidak pernah berutang budi. Nanti, aku akan membalas budi ini. Lenden Sen mengangkat bahu, saya tidak peduli, Anda hanya memperlakukan saya sebagai pemarah dan menyelamatkan hidup Anda. Feng Luan menggigit giginya dan merasa bahwa Lenden Sen menyukainya, jika tidak, bagaimana mungkin dia begitu baik padanya. Namun, dia sudah memiliki bagian dalam hatinya, tidak mungkin untuk menerima Lenden Sen, dan Feng Luan tidak memiliki pikiran untuk memiliki hubungan romantis dengan Lenden Sen. Feng Luan merasa perlu membiarkan Lenden Sen memahami pikirannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, Lenden Sen, saya menyarankan Anda untuk memotong beberapa pikiran. Saya sudah memiliki hati dan tidak dapat menerima orang lain. Orang itu, saudaraku, tanya Lenden Sen. Lenden Sen tidak terkejut ketika Feng Luan mengatakan kata-kata seperti itu, dia sedikit penasaran bahwa Feng Luan benar-benar menyukai orang-orang seperti es. Wajah Feng Luan memerah, dan dia sedikit mengangguk. Melihat Feng Luan, yang selalu dingin, dan sisi yang malu pada seorang wanita kecil, Lenden Sen merasa sedikit berdenyut. Feng Luan berkata dengan positif, kakakku dan aku adalah kekasih masa kecil sejak kami masih muda, dan kami memiliki kontrak pernikahan. Kami secara alami memiliki kasih sayang satu sama lain. Lain kali aku kembali ke Gunung Kunlun, aku akan menikah dengan kakakku. Meskipun Lenden Sen tidak pernah berpikir untuk mengembangkan hubungan dengan Feng Luan, dia merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Feng Luan. Mungkin Lenden Sen telah melihat dan menyentuh Feng Luan, jadi dia merasa nostalgia untuk wanita ini. Benarkah? Haha, jangan lupa anggur pernikahan saya pada hari pernikahan, kata Lenden Sen haha, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Pasti. Feng Luan mengangguk pelan. Faktanya, Lenden Sen hanya mengatakan bahwa dia telah memprovokasi Yang Tongtian dan pergi ke pesona Gunung Kunlun. Diperkirakan dia juga akan dikejar oleh Yin Yang Sekte. Keduanya mengobrol sebentar, dan kemudian masing-masing bermeditasi. Feng Luan menghargai kata-katanya seperti emas, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lenden Sen. Lenden Sen merasa sedikit tidak nyaman dan tidak berbicara dengannya. Lenden Sen berbalik untuk memikirkannya, dia punya cukup banyak hutang emosional, belum lagi tingkat kultivasinya tidak sebagus Feng Luan, benar-benar tidak perlu bingung dengan Feng Luan.